Batu suami. Jadi jawabannya Pak, seakan-akan modiko Pak. Seakan-akan modiko. Kurang pun tidak batalino, tapi tidak mendengar lamun itu himbauan untuk wirid dan dia mau poin. Ya lagi batalino tapi tidak mendengar kandanya nyo. Mati itu tadi. Mati itu. Kalian dulu ya. Jika kalau ada meninggal aku dan rasul. Wajibkan ini. Sesungguhnya kami datang dari, kami kembali kepada, dan kami itu mana? Dan kami itu mana? Soalnya 1, 2, 3, 4, 5 dalam tubuh, 6 tambah hayat. Atau lagi Pak? Ya berarti di dalam Pak? 7. Apa namanya itu Pak? Mani Pak ya. Sifat yang 7 dalam tubuh dihidupkan, difungsikan karena ada hayat. Jadi kalau saya tanya tadi Bapak Ibu lain mendengar suara mo lain, juga mendengar dia telingo. Betul tuh? Ternyata hakikatnya bukan dengan telinga, tapi dengan kami. Kenapa Bapak Ibu? Coba lihat ke sini. Yang Bapak Ibu lihat saya ini hidup atau mati? Hidup atau mati? Tandanya hidup. Tidak bicara. Kalau Bapak Ibu lihat saya tandanya hidup seperti ini, yang Bapak Ibu lihat itu apa? Tubuh saya masih hidup. Terus tubuh hidupnya dengan apa? Dengan apa? Terus bahasa Quran ya. Kalau awalnya berarti tubuh hidup dengan nyawa, hidupnya dengan apa? Ayo, yang sering ngaji. Tubuh hidup dengan nyawa, nyawa hidup dengan sifat Allah. Kalau nggak ada sifat Allah di tubuhku hidup, tubuh takkan hidup. Siapa yang memfungsikannya? Hayat tadi. Telinga pun akan mendengar Bapak Ibu. Kalau tidak ada kami, lisan pun tak bisa berkalam. Kalau tidak bisa bicara. Kalau tidak ada kalam, apalah gunanya tubuh ini kalau tidak ada kudrat dan iroda? Semuanya itu milik dan semuanya akan kembali kepada Kalla innal insana layatgha ar-ra'a mustaghna. Cukup kata Allah, sungguh manusia itu sangat amat melampaui batas. Kapan? Ketika melihat dirinya sudah cukup. Padahal inna ila rabbika sesungguhnya semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu. Makanya tidak perlu apa yang mau disombongkan. Apa yang mau disombongkan? Coba kita baca sepotong ayat kursi saja baca. Ayat kursi surah. Ayatnya ayat berapa? 255. Coba ada sepotong ayat di dalamnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ambil sepotong. Lahu milik Allah apa saja yang ada di langit, warna dan segala sesuatu fil ardi yang ada di bumi, seluruhnya milik Allah. Allah di mana? Berarti Allah pun dalam kekuasaan, karena kita memang milik dan kita akan kembali kepada. Maka apa yang mau disombongkan? Kadang-kadang punya rumah ranca, rumah den, motor ranca, laki ranca. So iya laki den, kalau mati saya ditomelin sama suami di kubur. Hah? Enggak. Bila den. Enggak ya? Enggak. Terus yang nemenin ibu-ibu apa? Yang tadi 2, iman dan amal. Yakin? Yang nemenin kita iman dan amal. Terus itu dalam mas. Simpen mas. Ibu bawa nggak? Terus ibu tinggalkan. Untuk siapa? Ahli waris ibu siapa? Ada suami, ada anak.
gelang emas, cincin emas ditinggalkan, rupanya untuk suami. Dijual sama suami, dipakai kawin. Bisa nggak? Bisa nggak? Enggak. Mendingan dijual gelang emasnya, pakai umroh sama Ustaz. Daripada dijual sama suami dipakai. Alhamdulillah para ibu, sudah banyak jamaah saya artinya dari daerah luar Bandung ini yang baru kemarin ke Pagi Patah juga berangkat dengan sholat kita. Insya Allah saya berangkat lagi besok Februari tanggal 28 Februari. Insya Allah sudah ada jamaah satu grup yang setiap hari Sabtu kita manasik di Masjid Ali Subhanahu Tunggal. Insya Allah berangkat dengan tidak. Maka saya tidak bosan kalau pagi sekali saya sampaikan kepada jamaah. Mana tahu ada yang niat untuk berangkat umroh. Insya Allah tapi nanti setelah Februari kalau di bulan puasa saya dapat amanah dari perusahaan, tapi karena jadwal Ramadan sudah lebih dulu penuh, biarlah yang lain berangkat mendampingi saya untuk tahun ini Ramadan Yusuf belum bisa berangkat biarkan ibu. Ya, kalau ada yang berniat umroh silakan. Nah kalau lihat harga haji sekarang berapa? Kabarnya berapa harga haji? 60? Kok jadi 69 berapa? Berdoa kepada Allah mudah-mudahan jangan jadi sebagian Tuhan. Amin ya Rabbal. Yang pertama, siapa yang rindu ingin jadi penghuni surga, bersegeralah berbuat baik. Hablum minallah wa hablum minallah intinya sholat, hablum minanas intinya silaturahmi. Maka ibu beruntung. Maka ibu beruntung yang masih punya suami karena suami ladang ibadah. Suami beruntung masih punya istri karena istri ladang ibadah. Bu, kalau suami pulang kerja, ibu buatkan air minum untuk suami, dapat pahala. Pak, bapak pulang kerja sampai di rumah, ketok pintu. Assalamualaikum. Aja ibu. Dibuka pintu, ibu sedang giling lado di dapur. Berhenti nak menggiling lado menyambut suami. Kamu memuji dia, bukan memuji. Karena berutuh, suami sibuk awak sedang menggiling lado. Suami masuk, kan bersiwa menggiling lado. Untung suami sabar masuklah ke dalam kamar. Dia mau tukar baju, bilang sama istrinya, Bu, buatkan bapak kopi. Hanya ibu. Sampai sekolah, ketika suami minta buatkan kopi, apa ibu jawab? Kalau kita tunggu dulu. Suami keluar dari kamar, dia masuk ke kamar kecil. Bu, jangan lupa kopinya. Ya, itu. Suami dalam kamar kecil, dia ambil gelas dan kopi untuk suami. Sudah selesai buat kopi, letakkan di meja. Suami keluar kamar mandi. Bu, mana kopi tadi? Bu, mana kopi tadi? Allah, suami kok kayak gitu? Dia ini ada ibadah. Kenapa? Kalau suami cuci pakaian istri, apa tolong? Pak tolong cuci untuk pakaian istri, apa tolong? SSI, suami sayang istri. Tapi kalau istri dan cuci pakaian suami, ikhlas lillahi ta'ala untuk pengabdian kepada suami, dijamin masuk surga. Mau pintu yang mana silahkan masuk. Amin. Kadang-kadang lain dicuci bagi suami itu lain dicuci, tapi kan belum ibu sebentar potong.
Saya jadi ibadah. Alhamdulillah. Ladang untuk istri ladang untuk suami. Yang kedua, man asfaqu minan nar intaha habis syahwat. Siapa yang takut akan siksa api neraka, kendalikan hawa nafsu. Ini yang berat. Berat. Itu sebetulnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kesempurnaan kita manusia. Di dalam tubuh manusia ada dua keistimewaan. Apa itu? Akal dan nafsu. Makanya ketika para sahabat ditanya, mana yang lebih hebat, malaikat atau manusia? Para sahabat menjawab, manusia lebih hebat dibanding dengan para malaikat. Manusia lebih hebat dibanding dengan para malaikat. Kenapa? Ternyata ada beberapa hujah. Pertama, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama illa iblis aba. Ketika Allah perintahkan sujud, siapa yang diperintah sujud? Iblis dan para malaikat. Kepada siapa? Kepada Nabi Adam itu malaikat manusia. Manusia. Pada jatuh hormat malaikat kepada Nabi Adam. Kecuali iblis. Karena iblis sombong, tidak mau hormat. Lain lagi ceritanya bahasanya. Yang jelas, malaikat hormat kepada Nabi. Berarti Nabi Adam lebih hebat dibanding dengan para malaikat. Yang kedua, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adam. Di luar kesininya jalan nggak? Ayo sama-sama. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah. Oi. Gor. Oi. Mador. Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujah bi amri Malaikat sujud kepada Nabi Allah yang langsung mengajarkan Nabi Adam. Wa 'allama Adam huwa Allah Adam. Allah yang langsung mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama yang ada di dalam surga. Malaikat tidak ada yang tahu, Nabi Adam sudah tahu. Yang ketiga, kenapa para sahabat mengatakan manusia lebih hebat daripada para malaikat? Karena manusia itu memiliki rasa tertiban. Itu yang tadi. Ada akal, ada nafsu. Saya pernah dengar penjelasan ini dari Kiai. Mudah-mudahan bermanfaat. Beliau bilang, Bapak Ibu, akal ada 10, nafsu ada 10. Yang 10 itu Pak nafsu, akal yang 10 itu dibagi 2. Bu, Ibu, Bu, akal yang 10 dibagi 2. 1 untuk perempuan, 9 untuk laki-laki. Jadi ibu-ibu harus tahu laki-laki itu banyak. Nakal. Laki-laki itu banyak. Tahu. Tahu Pak. 9 berbanding 1. 9 berbanding 1.
Tuh. Berarti kalau laki-laki akalnya 9 banyak, perempuan 1, berarti perempuan kurang. Aku tadi mau menyampaikan ya, media ini yang nafsu ada 10, yang 10 dibagi 2. 1 untuk laki-laki, 9 untuk perempuan. Makanya bapak-bapak harus tahu, perempuan itu banyak keinginannya. Lajarnya apa? Perempuan itu banyak keinginannya. Maka contohnya apa? Bu, kalau ibu pakai bodak saja atau tambah listrik? Hah, bukan. Ada tambah yang lain. Lain, aku. Hah, bulu halus. Ada menunjukkan tak boleh dilakukan. Banyak keinginannya. Maka kalau kita laki-laki merasa banyak akal, sempurnakan keinginan yang 9 itu. Tapi mintanya harus yang mampu suami. Suami minta nggak perlu banyak-banyak, dia jadi. Aku minta barang dia. Kalau kau mengerti anda? Aku punya pun nanti lagi. Tambah begitu lagi. Ya, harus bisa mengendalikannya. Karena kalau tidak bisa mengendalikan nafsu, salah apa? Apa kata Allah? Hal an'am. Kalau akal yang dikendalikan oleh nafsu dalam diri manusia, jeleknya seperti binatang, bahkan lebih jelek daripada. Tapi kalau akal yang mengendalikan nafsu, masuk yang keempat. Apa itu? Awaikun lil ibadah. Manusia bisa memperdalam ibadah. Malaikat Rasulullah melaksanakan mi'raj dari langit dunia sampai langit 7. Yang ditemukan oleh Rasulullah para malaikat yang sedang ibadah. Mana dan apa yang diperintahkan Allah, itu yang mereka lakukan. Contoh, Pak, Ibu, apa tugasnya malaikat Israel? Halo? 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 Hai, gitu. Halo? Hai. Hai. Halo? Hai. Halo, hai. Jadi kalau kamu panggil ibu, hai hai. Halo, halo. Bu, pada ibu, contoh. Pak, mana yang lebih lancar, Pak? Sholat di rumah sendiri atau berjamaah? Nah, Bu, ibu-ibu sholat sendiri di rumah atau berjamaah? Halo? Ibu-ibu gimana? Sholat di rumah sendiri atau berjamaah? Hah, sama. Dulu itu disuruh di rumah karena situasi kondisinya tidak sekarang jam berapa Bapak Ibu mau ke masjid mau sholat untuk sholat aman? Tuh, akal Pak, akal. Tapi ketika nafsu mengendalikan akal, mana lancar sholat di rumah jadi di mata ini? Tapi kata nafsu di rumah sholat kan sama sholat beda Pak. Mohon maaf Pak. Saya pribadi ketika belajar di pesantren sampai sekarang saya masih ingat Pak, ya. Satu di antara untuk mengendalikan hawa nafsu itu memang dengan sholat. Tapi sholatnya harus memang mampu kita untuk khusyuk dan mendapatkan kehusuan itu tidak mudah. Tapi karena malam ini saya ketemu dengan Bapak dan Ibu, ini di antaranya tempat-tempat dalam sholat yang pernah saya pelajari, ditunjukkan sama Kiai, isilah tempat-tempat itu di dalam sholat untuk mengingat Allah supaya sholat kamu khusyuk. Insya Allah kalau saya sholat, nafsu akan terkendali. Mbak, ambil sini nanti itu. Iya Bu? Dari jam. Minum. Pertama,
Ketika Bapak Ibu akan melaksanakan sholat, ketahui dulu Pak, ada 7 tempat yang harus yang bakal Bapak temui. Ada 7 tempat yang harus Bapak Ibu isi. Pertama, ada yang disebut dengan makom munajat. Di mana tampilnya itu Pak? Makom munajat. Usolli. Bapak kalau sholat pakai usolli nggak? Jadi kan berang-berang kalau sholat pakai usolli Pak. Padahal di dalamnya itu ada takyin, ada fardiyah, jelasnya. Contohnya, usolli fardhu maghribi. Usolli itu niat tuh Pak. Fardhu itu hukum tuh Pak. Maghrib itu menentukan sholat. Sholat apa yang kita lakukan? Ucapkan dengan lisan. Oh, Ustaz katanya kan niat tak perlu diucapkan dengan lisan. Terus dengan hati. Boleh, tapi dengan syarat. Lisan harus pandai lebih dulu sebelum hati. Dan mereka anak ibu, cucu ibu pulang dari TPA dikasih PR sama gurunya. Apa PR-nya? Menghafal niat sholat. Ibu di rumah bertanya ke ibu, tanya apa? Ada PR dari TPA harus menghafal niat sholat. Kecegahnya tuh, kecen ke guru antu, niat dalam hati. Maksud, PR-nya tadi. Besok gue ngaji di tes anak surang-surang. Tiga anak gaya tadi itu. Masuk. Pak Guru, kece gaya niat tuh dalam hati. Baca dalam hati. Baca. Pastikan lisan dulu, pandaikan lisannya dulu, baru hatinya. Kata Imam Nawawi, kalau kamu berzikir dengan lisan, diikuti dengan hati, itu lebih bagus dibanding hanya zikir dengan hati saja. Dibol perintah, istilu alsinatakum bidikri khalisikum. Basuh lidahmu dengan menyebut sang penciptamu. Kenapa? Dari sekian tubuh yang kita pakai ini, lisanlah yang paling banyak dosanya. Benar Bu? Ya. Benar. Yang berdoa, tidak. Yang menguncir, tidak orang didakwa. Kamu kadang-kadang jadi heran juga. Ibu-ibu dia masuk surga tadinya. Dia masuk surga kan? Iya. Tapi ternyata banyak loh. Nggak mungkin. Orang yang ingin masuk surga, orang yang bakal jadi penghuni surga, orang beriman dan beramal. Contohnya, Bapak Ibu, ibu-ibu sholat lain. Sedekah, baca Quran, berjamaah, mengunjung. Kendalikan hawa nafsu. Allah kalau bisa mengendalikan hawa nafsu terhindar dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Berapa dong? Prinsip hidup muslim pertama, siapa yang rindu surga, bersegeralah berbuat baik. Hablum minallah wa hablum. Siapa yang takut neraka, kendalikan hawa nafsu. Berapa? Itu dia karena suara. Yang ketiga, man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi mulladah. Itu yang perlu diingat yang ketiga. Prinsipnya orang muslim. Siapa yang yakin dalam hatinya bahwa dia bakal mati, tidak akan terlena dengan kehidupan dunia. Bapak Ibu butuh dunia? Butuh. Tapi ingat, jangan kita jadi budak. Bapak punya musuh? Bapak punya musuh nggak? Bapak punya musuh nggak? Enggak. Ibu-ibu punya musuh? Kalau ada di antara majlis taklim yang hadir sekarang, di luar, di dalam, dimanapun yang mendengar suara saya, kalau ada muslim muslimah yang tak punya musuh, dari mulai sekarang jangan sholat. Dosanya saya yang nanggung. Kalau tak punya musuh, ibu punya musuh? Apa jadi yang membuat? Punya musuh? Enggak. Kalau ada arba, kita buktikan.
Kata Nabi, musuhmu itu ada 4. Tunggu dulu. Ambo nyekel sama lo setan. Ambo masuk betul ya. Dunia, musuh yang pertama dunia kata Nabi. Kenapa? Dunia itu kasil min naim. Hati-hati. Dunia seperti orang yang sedang tidur bermimpi. Ibu sedang tidur, bapak sedang tidur. Mimpi dapat emas 1 kilo, dibungkus dengan kain, dipegang erat-erat, dibawa pulang. Ibu di perjalanan kaki kesandung, kaki entah. Pas bangun, Loki, mana emas tadi? Akhirnya nanya, Bu, aku sedang tidur sebentar kok. Astagfirullah, ibu mimpi. Seluruh yang kita kumpulkan hari ini saat ini belum tentu ada yang bisa dibawa mana. Kalau tidak ada yang tidak ada yang dibawa. Mana 3 tuh? Sedekah, ilmu yang, doa dari anak yang, selain daripada itu tinggal. Kok adonan 3 kok mengalir ke sawah. Si kok masih tadi mau ikut datang ke sini keluar. Infak. Datang ke sini keluar. Itu kadang-kadang bayi infaknya. Kalau diikut orang madun kawan. Lah kamu jalan tunggu. Payah mencari truk kopi di dalam saku 3 lembar. 150.000. Yang dicari untuk silangan 2.000. Padahal infak yang kita berikan itu untuk siapa? Kadang-kadang jangankan ke orang, ke awal itu, ke awal saja pelit, apalagi infak itu untuk Allah. Bukan untuk orang. Supaya mudah dari rumah, sekarang dicari, siapkan. Awal sama taklim, para infak beko siapkan dari rumah. Jelas Bu? Jadi cari tiba-tiba, apalagi kalau di dalam pokok. Akhirnya kesini ngejauh dah jadi infak. Ya, hanya di situ, enggak lah. Ya, kok. Itu sudah 2.000 kohan. Pakai kohan. Isi 2.000 pakai kohan. Apa bunyi isi 2.000 itu kohan. Ya Allah, Bapak Ibu yang yang hormati dan memuliakan. Dunia musuh kita. Jangan dipermudah. Maksudnya apa? Ketika datang seruan Allah, perintah Allah tinggalkan sesaat kita laksanakan perintah Allah. Karena kita memang butuh dunia, butuh akhir, tapi jangan dipermudah oleh dunia. Satu. Yang kedua, musuhmu adalah nafsuka allati baina jambaika. Yang tadi, nafsu amarah. Ibu pernah marah? Pernah. Bapak pernah marah? Itu salahnya ibu. Allah katanya sini dulu Dewi. Bapak pernah marah? Pernah, sering. Ibu pernah marah sama suami? Saya jujur sedang ngaji kok. Kita menunjukkan kalau minta maafnya. Saya pernah marah sama suami. Bapak tahu nggak kuncinya supaya istri tidak sering marah? Tahu nggak kuncinya? Pak, ada yang jawab di belakang. Itu kuncinya, Pak. Jadi kalau kopi kemarin banyak kayak gitu? Yuk. Ya Allah, kuncinya, Pak. Kuncinya, Allah. Bu. Kalau ibu pernah marah sama suami pernah marah sama istri, aku sampaikan tadi. Minimal 1 kali dalam 24 jam minta maaf sama suami. Ibu dia orang itu. Nanti kamu sampai yuk. Ketika ibu akan
Lidi baca. Siapkan Lidi, letakkan di bawah bantal. Tunggu dulu. Ketika akan tidur, suami laki ibu di samping rawat lo, ibu ambil Lidi. Ibu kalau panggil suami apa? Ayah. Luar biasa. Siapa apa imam itu luar biasa. Panggil suami ayah. Kalau kurang itu? Ya Allah, ya Rabbi. Ambil Lidi tadi, bangunkan suami ayah. Ayah panggilan tadi itu. Kaget suami dibangunkan, istrinya megang. Pegang Lidi sama ibu, serahkan ke tangan suami. Ayang. Ya ayang, ayang. Dari mulai bangun subuh tadi, sekarang aku akan tidur kembali mendampingi Iko. Kok ada salah hilaf keseharian tadi, jangan jadi dosa di akhirat. Iko Lidi pukul ambo. Saya pernah mengikut. Lagi masih subuh. Katanya ambo apa-apa. Kok ada istri nomor itu kawan itu loh Pak Malasun. Pasti yang ibuat. Ambo yakin akan melestui siapa. Tapi apa tanya apa-apa yang hadir, saya dari siapa yang ini. Satu dosa saja sudah dimaafkan dan diampuni Allah. Dosa kita itu beratnya karena dengan sesama manusia. Seorang laki-laki berzina, kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Allah bukakan pintu taubat. Tapi kalau dosa kita menggunjing saudara, tetangga, keluarga kita, belum diampuni Allah sebelum kita meminta. Dosanya dijawab, selama hidupku berapa-berapa hal hujan. Barangkali Bapak Ibu menggunjing Pak Jokowi. Kamu akhirnya Ustaz, kamu tidak pernah mengunjungi beliau. Batu, suami kamu, suami Jokowi namanya. Yakin akan mati? Yang pertama, musuh kita adalah dunia. Yang kedua, yang ketiga, syaitan. Maksud tadi yang dikatakan, mau kecil berapa ibu? Siapa antara bapak ibu yang namanya muslim, muslimat, nyebut dirinya tidak punya musuh, dari mulai sekarang berhenti sholatnya, dosanya mau tanggung. Ibu punya musuh? Anda mau tadi jawabnya? Ya sudah tuh ini. Musuh kita yang ketiga itu namanya syaitan. Pernah ketemu syaitan? Tapi ketika kurang belanja maka suami dasar suami. Kalau suami setan istrinya, lebih dulu. Hati-hati. Misalnya dicatat. Musuh yang paling berat yang keempat kata Rasulullah. Siapa? Syaitanul insi. Bentuknya manusia, tapi dalamnya syaitan. Ma'udzubillah min. Jadi sekarang nggak bisa Bapak Ibu bilang tidak punya musuh. Karena Nabi mengatakan musuh kita itu 4. Jaga baik-baik, jangan sampai dikendalikanmu. Yang ketiga, yakin kita bakal mati, jangan terlena dengan kehidupan. Ulang dari awal. Yang pertama. Prinsip hidup putri. Yang pertama. Wah, kau disiapkan untuk bulan depan kau hadiah. Siapa yang rindu surga, bersegera berbuat baik.
jalurnya hablum minallah wa hablum. Siapa yang takut neraka, kendalikan hawa nafsu. Siapa yang yakin dirinya bakal mati, jangan terlena dengan kehidupan. Yang keempat, man arafat dunya hanat alaihil musibah. Siapa yang tahu dunia ini tempat ujian, maka dia tidak akan terlena dengan yang namanya ujian. Artinya, tahu dunia ini negeri ujian, dia akan menghadapinya dengan sabar dan sabar. Bapak sebelum punya istri ingin punya? Tahu nggak Pak, istri itu ujian? Ibu sebelum punya suami ingin punya? Tahu nggak Bu, kata suami itu ujian? Setelah menjadi suami istri ingin punya anak. Tahu nggak Bapak Ibu, anak itu ujian? Tahu? Insya Allah sabar. Kenapa? Karena ada seperti ini. Ternyata setelah menikah, punya suami susah, punya istri susah, punya anak susah, punya menantu, punya cucu mati sudah. Itu ujungnya, seharusnya punya suami bersyukur alhamdulillah. Itu tetangga sebelah sampai kiri ada laki. Harusnya itu syukuri. Awak punya istri alhamdulillah. Saya dengar kemarin di pengadilan banyak perceraian karena dua. Pertama ekonomi, kedua selingkuh. Kalau menurut bapak-bapak yang banyak selingkuh laki-laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Iya tuh Pak. Hah? Ibu, kata ibu tadi yang banyak selingkuh siapa? Lesbiannya selingkuh. Ujian Pak, ujian. Punya istri, suami, ujian. Punya anak, ujian. Punya menantu, ujian. Cuman awak kadang-kadang di ujung ketika tertimpa musibah. Waktu datang ke rumah anak yang perempuan diizin membawa kawan, dikenalkan sama orang tuanya, dipanggil anak perempuan tadi sama bapaknya, nah, sobonos ya, kawan, apa rasanya sekali siap, ambo bawa kemari kolika 7 ya Pak. Terus perempuan ada kawan, calon. Rupanya mencari penampilannya apanya orang ketujuh. Cuma ibunya yang sange ketujuh. Bingung kan? Bapaknya nggak boleh tapi ibunya. Akhirnya ibunya membujuk bapaknya. Akhirnya bapaknya setuju. 2 bulan sudah menikah. Terjadi masalah. Mengadulah ibu tadi ke suaminya. Tuh ke suaminya. Itulah. Ajarnya. Lanjutkan ya Pak. Kan kejadian dari itu. Karena tidak sah, padahal itu ujian. Manapun sebelum lanjut ke makanannya dia diuji. Jelas Bu? Inna ma'al usri sulit dulu atau mudah dulu? Sulit. Ibu sebelum ini kan bisa berjalan. Bapak waktu lahir kan bisa berjalan. Sulit dulu baru dikasih uji. Mudah oleh Allah. Makanya contohnya seorang pemuda berdoa memohon kepada Allah. Ya Allah, berikan kepadaku makhluk yang cantik, makhluk yang lucu, berikan kepadaku ya Allah. Pemuda sedang berdoa, datang seekor ulat bulu. Tahu ulat bulu? Nah. Kece pemuda tadi, ya Allah, Engkau tidak adil. Aku minta yang cantik dan lucu. Kenapa kau kirimkan ulat bulu? Tiba-tiba ulat bulu itu berubah menjadi kepompong dan kepompong menjadi kupu-kupu. Apa namanya itu? Proses. Ujian yang datang menimpa kita, ujian yang datang menghampiri kita, hakikatnya adalah Allah menguji keimanan kita. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada kita semua. 29 Agustus, saya dapat kabar
adik kandung saya nomor 2 di Bogor meninggal karena sakit. Tidak bisa kita pulang mendadak. Saya janjikan hari esoknya, hari Selasa, kalau tidak salah tanggal 30. Saya dengan istri, saya bawa anak yang kecil, yang besar tinggal di rumah dengan neneknya, karena banyak pelajar di sekolah yang tidak bisa tinggal. Berangkat kami hari Selasa dengan bis ANS. Pas maghrib di Tebo, mobil itu berhenti, kita sholat maghrib berjamaah. Bahkan saya langsung menjamaah dengan sholat isya dengan anak yang kecil. Selesai sholat, naik semua penumpang ke atas bis. Istri dan anak yang kecil di depan sudah mengambil selimut, kita istirahat karena nanti tengah malam kita baru bisa istirahat di rumah makan. Saya di belakang. Tidak lama HP bunyi. Saya lihat jamaah dari Manunggal telepon. Saya angkat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Anak apa kecelakaan? Kaget kamu? Pak, ambo kalau tiba-tiba kalau kita buka dia, kita jamaah Pak. Saya sedang perjalanan dia. Cepat aja lagi anak bosnya, tolong pakai video. Tuh, boleh kirim videonya Bu. Anak rasa terletak di atas aspal, dan hondanya rasa sampah. Balantan pas di sini ditunggu Manunggal. Langsung ambil sampai. Mau kasih kabar ke istri, orang deh. Pasal kabar istri mendengar kabar. Mau sampaikan ke supir atau lektur Pak, ambo dah jadi berangkat ke Bogor, tolong carikan kapal. Kami akan pulang ke Batu Sangkar. Sebab anak telah dilarikan ke rumah sakit Batu Sangkar, bukan lagi. Malam itu juga kami pulang balik. Jam 2 kalau tidak salah sampai di Hanafiah, rumah sakit Batu Sangkar. Sampai di rumah sakit, anak sudah diikat tangan, diikat kakinya, dari mulut terus mengeluarkan darah. Sampai pagi, sampai jam 11 berangkat dirujuk ke M Jamil jam 11 pagi itu masih terus mengeluarkan darah. Sejak kejadian itu, anak bapak dan ibu tidak sadarkan diri selama 15 hari kurang lebih di M Jamil. Apa yang mau dikatakan? Allah berkenan. Maka bapak ibu harus yakin al-insan bitakdir wallahu bitakdir. Kita yang punya rencana, tapi Allah yang menentukan. Ingat, sandarkan semuanya kepada Allah. 1 bulan kurang lebih kami di rumah sakit. Ternyata setelah dioperasi, darah tidak seberapa keluar bapak dan ibu dari bagian lukanya, karena darah terus keluar dari mulut. Ternyata ininya hancur. Bagian kanan, mohon maaf bagian kanan. Ketika dioperasi ini tadi saya selamatkan, dibuang seluruh tengkorak muka. Tapi Allah berkehendak yang terbaik. Kami terus memohon kepada Allah. Jika Engkau berkehendak, ya Allah berikan kepada kami yang terbaik. Ternyata alhamdulillah diberi kesehatan dan kesembuhan. Kenapa ini saya sampaikan kepada kita semua? Karena Rabu sebelumnya dan Rabu kemarin, hari Jumat kemarin, kami pulang dari M Jamil untuk menentukan kapan operasi pemasangan tengkorak ini. Saya sampaikan kepada kita semua, mohon doa dari kita semua. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 2 hal yang disampaikan dokter ketika itu, Pak, kemungkinan nanti kalau anak Bapak sembuh, yang pertama pelupa, yang kedua wataknya keras. Ternyata begitu sadar, ya, istri saya yang sakit. Begitu dia kelihatan sadar dapat menggerakkan tubuhnya, mohon maaf, ya, anak saya sudah megang telinga pada ibu yang besar ini, mungkin karena jauh jaraknya antara yang besar dengan yang kecil. Jadi setiap mau tidur dengan ibunya itu ketika kecil suka megang dalam telinganya. Begitu dipeluk sama ibunya, tangan ini langsung ke sini, ke telinga ibunya. Menangis ibunya ketika itu. Kenapa? Ternyata dia ingatannya tidak. Nah, itu yang dikhawatirkan teman. Alhamdulillah. Begitu sadar, benar ngelihat bisa ngobrol dengan kita. Mohon maaf, saya tandain. Saya ambil uang untuk 100.000, saya lihatin sama dia. Bukan itu, HP-nya. Karena HP-nya nggak apa-apa. HP-nya. Rupanya langsung dia bisa WA kawan-kawan. Alhamdulillah. Datang yang kedua, wataknya akan keras. Tapi ternyata Alhamdulillah kepada dia. Jadi, kita yang punya rencana, yang menentukan, asal Bapak Ibu yakin, sandarkan kepada Allah, semuanya bisa Allah dengar dan Allah kabulkan untuk kita. Bayangkan Bapak dan Ibu, ketika kejadian tanggal 30 itu, tanggal 24 Septembernya saya harus berangkat membimbing jamaah.
Apa perjanjian saya dengan istri? Kalau anak kita tidak sadar, batalkan berangkat membimbing jemaah. Tapi kalau sadar, berangkat. Allah berkehendak. Tanggal 24, kalau tidak salah hari Minggu ketika itu, saya berangkat menuju ke bandara untuk berangkat ke Mekah membawa jemaah. Rupanya istri dan anak telah dibolehkan pulang ke rumah. Masya Allah, ini saya sampaikan itu. Harus yakin bahwa di balik ujian itu Allah menyiapkan hikmah yang luar biasa. Tapi dengan syarat kita yakin bahwa ini kehendak. Sampai di Mekah, apa yang saya minta? Sujud di depan Ka'bah. Ya Allah, berikan yang terbaik kepada anakku, ya Allah. Jika Kau berkehendak, sembuhkan dia, ya Allah. Sembuhkan dia, ya Allah. Yang pertama, sebelum berangkat, mohon maaf, ini senjata ya. Saya dengan istri saya, setiap habis sholat subuh, selalu mengambil Al-Quran. Kami baca Al-Quran bersama-sama. Apa yang dibaca? Khusus surah Yasin. Karena ada jaminannya, Pak. Jaminannya. Siapa yang punya hajat, baca surah Yasin 3 kali. Allah jamin hajatnya dikabulkan. Tapi yang mau tanya ke ibu-ibu, ada yang hafal Yasin? Hah? Kamu lain, seorang enggak apa? Coba kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sadaqallahul Azim. Satu bersama-sama kami kalian orang. Ini jamaah Yasin, masa nggak hafal Yasin? Hafal Yasin? Tuh, terus ya lagi. Hafal Yasin, kok bertamu lain, seorang nggak hafal. Yasin, ayat paling pendek. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang hafal? Tuh. Mana nggak hafal? Surah Yasin, iya. Surah Yasin itu jumlahnya 83. Belum hafal, wajar. Tapi kalau anggota Yasin, jamaah Yasin, nggak hafal Yasin, kurang. Itu mana hati Yasin, masa Yasin nggak hafal? Hafal Yasin? Alhamdulillah. Saya punya jamaah Yasin sejak 2005 sampai sekarang. Baru beberapa kali pertemuan ketika itu lampu mati, honyang sado. Akhirnya, ternyata nyolek. Lampu mati lah. Ya bayangkan 2005 sampai sini berapa tahunnya Pak? Itu juga lah. Ya kurang dari meninggal sih, ya kan? Lah hafal sado. Ibu juga lah hafal? Di luar kepala? Di luar kepala. Itu luar biasa. Apa mohon maaf Pak, sentilan-sentilan yang kuat sama saya. Nah, kenapa tidak ketika hadir di kelompok Yasin yang dibaca Yasin kayak Yasin saja? Agak jamu Ustaz, datang Ustaz ke kelompok Ambodi. Ada kelompok yang membina beberapa kelompok yang bacaan di tempat Yasinannya seperti itu, biar Ambo luruskan. Nah, ada jemaah yang membaca di kelompok itu Yasin kayasin. Nah, ada. Baca surah Yasin. Tambah dengan al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas. Tambah dengan tahlil, zikir dan doa. Baca tuh. Cuma ada salah Yasin kayasin dia dan baca. Nah, ada. Kamu seperti jemaah yang mendengar kaji mau itu artinya Ustaz itu kalau lama ngaji itu kayak itu sih kaji. Saya pernah mendengar Ustaz ngaji itu. Wah, itu Ustaz ngaji itu mana ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu kayak itu. Ini itu. Mohon maaf sebentar lagi Ramadan akan datang. Mau titipkan ke Bapak Ibu. Siapapun yang jadi imam, siapapun yang penceramah, terima dengan keikhlasan. Karena mohon maaf, kadang-kadang kekurangan itu kami saja sebagai penceramah. Keinginan jemaah luar biasa. Malam pertama datang penceramah, pulang, dengarkan ceramah, sudah sholat tarawih, saya kesini,
Ustaz tadi juga santian ceramah. Santian ceramah. Dia ceramah santian. Imamnya, Enggaknya ya. Bahas minta imam nak imamnya Ustaz ceramah itu santian. Tunggu ibu malam nangkar bu, ibu jadi imam santian. Cuma ceramahnya kurang lancar. Cukup belum? Ibu malam ketiga dan dialog ketiga ceramahnya santian, imamnya santian pula. Sudah selesai ceramah. Akhirnya mau ditunda penceramah itu imam santian, ceramah santian. Ini jauh lagi orang tuh. Iyo imam santian, ceramah sebetulnya amplop di pengononya. Itu saja Bapak Ibu akan sampaikan dari ceramah Maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.